Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Beliau berkata selanjutnya, qala wa laysa al-muradu qawluha bil lisan ma'al jahli bima'naha. Dan bukan maksud dari kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat fariqah bainal kufur wal islam, kalimatut taqwa wa kalimatul ikhlas, wa hiya al-urwatul wuthqa, wa hiya allati ja'ala Ibrahim baqiyatan fi aqibih. Bukan maksud dari kalimat la ilaha illallah yang seperti ini adalah qauluha bil lisan, hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan, ma'al jahli bima'naha, sedangkan seseorang itu jahil. Maksudnya jahil, tidak mengerti akan maknanya, tidak paham akan artinya. Kenapa begitu? Fa innal munafiqina, karena orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Alladzina yudhhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufur, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Berarti menampakkan keislaman, mereka mengucapkan atau enggak mengucapkan? Mengucapkan. Baik. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar. Karena orang-orang munafik dahulu mengucapkan kalimat ini, sedangkan mereka lebih rendah kedudukannya di akhirat daripada orang-orang kafir. Daripada orang-orang kafir. Hum kuffar. Orang munafik pun kuffar. Ya, akan tapi kekufurannya asyad. Kekufurannya lebih jelek. Kenapa? Karena kekufurannya dibungkus dengan khida'. Kekufurannya dibungkus dengan apa? Dengan tipuan. Ya, dengan tipuan, dengan kamuflase. Ya, maka mereka asyad, lebih dahsyat, lebih jelek di dunia daripada orang-orang kufar, daripada orang-orang kufar yang kelihatan kekufurannya. Adapun mereka enggak kelihatan. Karena mereka enggak kelihatan. Oleh karena itu ancamannya lebih jelek dibandingkan orang-orang kufar, tahtal kufar, di lembah terendah, di bawah orang-orang kafir. Kata Allah Jalla wa Ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, tempat mereka adalah di lembah terendah dari neraka jahanam. Baik, sebelum kita singgung masalah orang-orang munafik ini, dan ini juga padanya terdapat pembahasan yang muhimmah, kita akan singgung dahulu apa yang dikatakan oleh beliau, laisal muradu qauluha bil lisan. Ya, bukan maksud dari kalimat ini mengucapkannya dengan lisan. Wa nahnu na'lam, kita telah mengetahui bahwa orang mengucapkannya hanya dengan lisan, terlindungi darahnya. Ya, walaupun tidak paham. Ya, terlindungi darahnya walaupun tidak paham, walaupun dia tidak mengerti maknanya. Kenapa? Karena al-hukum 'ala adh-dhahir. Apa maksudnya hukum 'ala adh-dhahir? Zahirnya muslimun. Ya, zahirnya muslimun mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya, akan tetapi kapan berubah, seperti melakukan salah satu dari pembatal Islam, maka zahirnya pun juga berubah dari sebelumnya. Zahirnya Islam berarti setelah dia melakukan pembatal, zahirnya menjadi apa? Zahirnya kufur. Zahirnya kekufuran. Ya, apa sebabnya? Sebabnya tadi apa? Tidak memahami maknanya. Maka tidak memahami makna syahadat la ilaha illallah ini adalah amrun khatir, adalah perkara yang khatir, perkara yang berbahaya. Walaupun tidak tampak oleh kita bahwa orang itu melakukan pembatal, maka nafa'atuhum hadhil kalimah, berguna bagi dia kalimat ini di dunia. Tapi hal nafa'atuhum fil akhirah, apakah berguna bagi dia di akhirat? La, ma nafa'atuhum, tidak berguna bagi mereka di akhirat. Yaitu orang yang mengucapkannya tidak memahami maknanya. Karena walaupun kita tidak tahu orang tersebut melakukan pembatal, bisa jadi dia telah melakukan pembatal, ya. Tapi kondisi bahwa kita tidak mengetahuinya, tetap muamalah kita kepadanya adalah muamalah kepada al-muslimun, seperti muamalah kepada sesama kaum muslimin, sampai kita mengetahui bahwa orang tersebut zahirnya telah berubah, yaitu kepada kufuran. Kata beliau, qala laisal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bima'naha. Bukan maksudnya di sini adalah mengucapkannya dengan lisan, tapi dia tidak mengerti akan maknanya. Baik, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, qala laisal maqsud qaulu la ilaha illallah bil lisani faqat. Bukan maksud
yaitu mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisan saja, min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama, perhatikan, la budda an tata'allama, harus kamu belajar. Menurut kalimat Syekh, harus kamu belajar akan makna kalimat ini dan apa-apa yang membatalkannya. Ya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembatal Islam yang ke-10, apa yang beliau masukkan? Al-i'rad an dinillahi bil kulliyah, berpaling dari mempelajari agama Allah sama sekali. Ya, ini termasuk membatal. Tapi yang dimaksud dengan tidak belajar agama Allah yang membatalkan Islam, apakah maksudnya enggak belajar fikih? Apakah maksudnya enggak belajar faraid? Apakah maksudnya tidak belajar misalnya apa? Ya, hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam, kemudian orang enggak belajar itu jadi batal Islamnya. Atau apa? Ya, yang dimaksud merupakan pembatal. Ya, la yata'allam, tidak belajar, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, la yata'allamuha, tidak mempelajarinya, maksudnya tidak mempelajari perkara yang dengannya sah untuknya Islam dia. Apa itu? La ilaha illallah. Nah, orang yang tidak mempelajari la ilaha illallah, dialah orang yang mu'rid, dialah orang yang berpaling. Maka kufurnya adalah kufur i'rad, kufur karena keberpalingan. Kufur karena keberpalingan. Maka la budda an tata'allam, harus kamu belajar ma makna la ilaha illallah. Apa itu arti dari kalimat la ilaha illallah? Amma idza qulta wa anta la ta'rif ma'naha, adapun apabila kau mengucapkannya dan kamu tidak memahami maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dalat alaihi, berarti kamu tidak bisa meyakini apa yang dikandung oleh kalimat itu. Bisa terpenuhi kalau kamu enggak paham maknanya? Tidak bisa terpenuhi. Ya, apa itu? Untuk meyakini kandungannya. Kaif kau bisa meyakini kandungannya? Paham aja? Belum. Paham saja? Belum. Ya, sedangkan yang dimaukan dengan kalimat ini adalah kamu juga meyakini kandungannya. Fakaifa ta'taqidu syai'an tajhaluh, maka bagaimana kamu bisa meyakini sesuatu yang kamu sendiri jahil tentangnya? Fala budda an ta'rif ma'naha hatta ta'taqidah, maka harus kamu mengerti maknanya agar kamu bisa meyakininya. Ta'taqidu biqalbika ma yalfadhu bihi lisanuk, kamu meyakini dengan hatimu apa yang kamu ucapkan dengan lisanmu. Falazimun an tata'allam ma'na la ilaha illallah, maka harus kamu mempelajari makna la ilaha illallah. Adapun sekedar mengucapkannya dengan lisan tanpa memahami maknanya, ini enggak memberi kemanfaatan sama sekali. Ini tidak memberi kemanfaatan sama sekali. Wallahul musta'an. Baik, berikutnya saya akan ambil nukilan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang beliau sebutkan dalam risalah beliau yang ke-7, pada halaman yang ke-182 dari Rasail Syakhsiyah, yang semakin memperjelas perkara kita. Beliau berkata, menjelaskan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Rasail beliau yang ke-27, di halaman 182 dari Rasail Syakhsiyah. Kata beliau, qala wa dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tauhid, dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, wa huwa ma'rifatu la ilaha illallah, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah, mengucapkan dan mengetahuinya. Muhammadun Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Wal amal bi muqtadahuma, jadi ilmu dan amal, dan mengamalkan kandungan keduanya, kandungan dua kalimat syahadat. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa in qila, kalau ada yang mengatakan kullun nasi yaqulunaha, tapi semua orang sudah mengucapkan ini, mengucapkan la ilaha illallah, artinya banyak kok yang sudah masuk Islam. Ya, wa nahnu na'rifu hadza, dan kita pun tahu ini, bahwa banyak orang yang mengucapkan ini.
Wa yahsabu ma'naha annahu la yakhluq. Qila lahu, qila minhum man yaquluha. Maka kita bilang kepadanya, siapa yang mengucapkannya? Siapa sebenarnya yang menurutmu mengucapkannya? Karena kita tahu bahwa la yakfi mujarrad talaffuz bila ilaha illallah. Adapun sekedar mengucapkannya, jadi mereka banyak, ya. Tapi yang benar-benar mengucapkannya adalah orang yang memahami maknanya. Kata beliau, qala wa yahsibu ma'naha annahu la yakhluq illa Allah. Sebagian menyangka bahwa maknanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, wala yarzuq illa Allah, dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, wa asbah dzalik. Dan seterusnya. Jelas ini adalah makna yang keliru. Karena makna la ilaha illallah bukan menetapkan ya perkara rububiyah. Ya, yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. Karena orang-orang musyrik itu sudah tahu bahwa ya yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, tapi mereka kufar. Wa minhum man la yafham ma'naha. Dan di antara mereka ada yang tidak paham apa maknanya. Wa minhum man la ya'mal bimuqtadaha. Dan di antara mereka ada yang tidak mengamalkan kandungannya. Jadi ada yang memahami tapi maknanya keliru, ada yang tidak memahami sama sekali. Ya. Artinya di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka laisu ala tabaqatin wahidah. Tidak di atas satu level. Ya, tidak di atas satu level. Wa minhum man la ya'mal bimuqtadaha. Dan di antara mereka ada yang paham tapi tidak mengamalkan kandungannya. Paham makna la ilaha illallah tapi yasjud lil qabr. Ya, seperti petinggi-petinggi partai yang kita yakin bahwa mereka tahu akan makna la ilaha illallah, akan tapi ya melakukan kesyirikan di kuburan. Demi apa? Demi popularitas. Ya, ikut melakukan larung demi apa? Demi popularitas. Dan ini terjadi yang seperti ini. Ya, qala minhum man la ya'mal bimuqtadaha. Dan di antara mereka ada yang tidak mau mengamalkan kandungannya. Wa minhum man la ya'qil haqiqataha. Dan di antara mereka ada yang tidak mengerti apa hakikatnya, hakikat kalimat ini. Ya. Wa ajabu min dzalik. Dan yang lebih aneh dari itu semua, man arafaha min wajhin wa adaha wa ahlaha min wajhin. Orang yang dari satu sisi mengenali kalimat ini, tapi memusuhi dari sisi yang lain, dan juga memusuhi orang-orang yang memeluknya dari sisi yang lain. Wa ajaba minhu. Dan lebih ajaib lagi, man ahabbaha, yang mencintai kalimat ini. Berarti sudah paham? Sudah paham. Ya, memberikan loyalitas kepada kalimat ini, wantasaba ila ahliha, dan menisbatkan dirinya kepada pemeluknya, kepada kalimat ini. Tapi walam yufarriq baina awliya'i wa a'da'ih, masih belum bisa membedakan mana waliullah dan mana wali syaitan. Tidak bisa membedakan mana muslimun dan mana musyrikun. Ya subhanallahil azim. Ya, kata beliau, Maha suci Allah yang Maha agung. Atakunu ta'ifatani mukhtalifatain. Bisa jadi dua kelompok yang berbeda fi dinin wahidin, yang berbeda agamanya, wa kulluhum 'alal haq, dan keduanya di atas al-haq. Itu tidak tahu ya mana muslimun, mana musyrikun. Ya, kalla wallahi, sekali-kali tidak, sungguh demi Allah, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Bukankah tidak ada setelah kebenaran melainkan apa? Melainkan hanya kesesatan. Dan dalam risalah beliau yang ke-28 pada halaman yang 154 sampai dengan 155, ya, saya akan nukilkan juga di sini apa yang dikatakan oleh beliau seputar apa yang kita bahas. Kata beliau, qala fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Karena sungguhnya pengertian ilah, ya, menurut orang-orang musyrikin adalah yang dituju untuk perkara ini, itu dijadikan sebagai perantara, diberikan kepadanya ibadah. Sama saja, apakah dia itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin, ya, sama aja. Lam yuridu annal ilahu wal khaliqur razik al mudabbir. Mereka tidak memaksudkan bahwa maksud ilah di mereka itu adalah yang menciptakan, yang memberi rezeki atau yang mengatur. Fa innahum yuqirruna anna dzalika lillahi wahdah. Karena musyrikun mengakui bahwa itu semua milik Allah semata. Maksudnya perkara rububiyah. Kama qaddamtu lak, sebagaimana telah aku dahulukan penjelasannya ini.
Wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'ni al-musyrikuna fi zamanina bi lafdh sayyid. Tapi yang dimaukan dengan kalimat ilah oleh musyrikin dulu adalah apa yang dimaukan oleh musyrikin zaman kita dengan lafal sayyid, dengan lafal syekh, dengan lafal ya kiai, dengan lafal wali, dengan lafal sunan, dengan lafal kuburan keramat. Ya, zaman Syekh Muhammad disebut dengan kalimat sayyid, yaitu yang diberikan kepadanya ibadah sebagai apa? Perantara antara mereka dengan Allah. Dan istilah bisa berubah, akan tapi hakikat bisa berubah? La. Hakikat tidak bisa berubah. Di zaman sekarang mereka sebut dengan kuburan keramat. Mereka sebut dengan makam Pangeran Jayakarta, mereka sebut dengan kuburan Habib Kuncung, mereka sebut dengan kuburan Habib Luar Batang, dan seterusnya. Padahal hakikatnya sawaun bisawa. Nah, fatahum Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimat tauhid. Maka Nabi pun datang kepada mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Perhatikan apa yang ingin dimaksudkan dari nukilan ini. Kata beliau, qala wal muradu min hadhil kalimah, dan maksud dari kalimat la ilaha illallah ini maknanya. Jadi yang kita maukan dengan kita mempelajari tafsir kalimat la ilaha illallah, tafsir kalimat tauhid Allah adalah apa? Memahami maknanya, bukan sekadar melafalkannya. Adapun yang melafalkannya kusur, banyak yang melafalkannya. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha, yang dimaukan dengan kalimat ini adalah maknanya, la mujarradu lafdhiha, bukan sekadar mengucapkannya. Wal kuffaru wal juhal ya'lamuna, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang jahil, orang kufar dan jahil, ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimah, mereka memahami bahwa maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka mengucapkan ini huwa ifradullah taala bit ta'alluq, yaitu hanya bergantung kepada Allah taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada musyrikin Makkah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah kamu akan menang. Mereka paham atau enggak paham? Paham makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makna yang bertentangan dengan ajaran mereka. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah sesembahan itu hanya harus satu saja? Harus Allah saja? Apakah memberikan ibadah itu hanya kepada Allah saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang ajaib. Artinya ketika mereka menolak, dari penolakan ini dipahami bahwa mereka ngerti akan makna yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Kata beliau, qala wal kuffar wal juhal ya'lamun, dan orang-orang kafir dan orang-orang jahil mengetahui anna muradan Nabi, bahwa maksud Nabi dengan kalimat ini yaitu hanya bergantung kepada Allah, wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan ingkar kepada semua yang diibadahi selain Allah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Fa innahu lamma qala lahum, karena Nabi ketika bilang kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, qalu, mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, apakah sesembahan itu dijadikan hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang ajaib. Berarti mereka paham. Fa idza arafta, maka apabila kamu telah tahu anna juhalal kuffar, berarti kan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mungkin la yatafattan biha katsirun mimman yata'allam at-tauhid, tidak cermat terhadap kalimat ini mayoritas orang yang belajar tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa idza arafta anna juhalal kuffar, apabila kamu tahu bahwa orang jahil dari orang-orang kafir. 1 menit lagi. Oh iya. Bahwa juhalal kuffar, berarti kan juhal kuffar, berarti orang-orang kafir. Jahil atau enggak jahil? Jahil. Dan kondisi mereka jahil apakah menghalangi mereka menjadi kafir? Tidak menghalangi mereka. Kalimat Syekh, kalau memang kita enggak setuju, katakan ini pendapat Syekh dan saya menyelisih, selesai. Tapi mengatakan ini bukan pendapat Syekh, ini taqawwal ala Syekh, ini namanya mencatut nama Syekh, namanya berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau kamu tidak setuju, katakan ini pendapat Syekh Muhammad bin Wahhab dan saya menyelisih, selesai. Lihat tadi kata beliau, qala fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dhalik, maka apabila kamu telah mengetahui bahwa orang-orang jahil, orang-orang kafir itu mereka mengerti ini, fal ajab, maka sungguh ajaib. Mimman yadda'il Islam, dari orang-orang yang mengaku muslim, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah
sedangkan dia tidak mengerti makna dari kalimat ini, ma'arafahu juhalul kuffar, seperti yang dipahami oleh orang-orang jahil dari orang-orang kafir. Orang jahil kafir tahu, orang-orang yang mengaku muslim enggak tahu. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha. Bahkan mereka menyangka bahwa kalimat ini hanya mengucapkan dengan huruf-hurufnya, min ghairi i'tiqadil qalbi bi syai'in minal ma'ani, tanpa disertai dengan keyakinan hati terhadap makna yang dikandungnya. Wal haziqu minhum, dan yang lebih tinggi ilmunya dari mereka, tadi yang rendahnya, sekarang lebih tingginya menyangka, yadhunnu anna ma'naha, menyangka bahwa maksud dari kalimat ini, la yakhluqu wa la yarzuq, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, wala yuhyi wala yumit, tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan, wala yudabbirul amra, tidak ada yang mengurus urusan illallah, kecuali Allah. Nah, ini levelnya lebih tinggi, tapi masih salah enggak? Masih salah, masih keliru. Apa kata Syekh? Qal fala khaira fi rajulin, maka enggak ada sedikit pun kebaikan pada seseorang juhalul kuffar, orang-orang jahil kafir, a'lam minhu bi makna la ilaha illallah. Orang-orang jahil kafir masih lebih ngerti daripada dia akan makna la ilaha illallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita pemahaman terhadap masalah ini. Insyaallah ya, dalam pembahasan ini ada baqiyah, ya, ada yang tersisa. Wa naltaqi biidznillah fil waqtil qadim. Kita bertemu pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, alarmnya udah bunyi soalnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.